Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam kuliah analisis permasalahan sosial. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu masalah sosial yang cukup meresahkan karena seringkali menimbulkan kerugian bagi banyak orang, yaitu masalah kriminalitas. Jadi akan ada sebentar pengantar singkat mengenai sosiologi kriminal. Apa itu kriminalitas? Jadi untuk sosiologi itu kan kalian sudah belajar banyak ya tentang sosiologi. Langsung saja kita ke apa itu kriminalitas atau tindak kriminal. Jadi kriminalitas adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sering disebut sebagai sebuah tindak kejahatan. Menurut Bonger, kejahatan adalah salah satu jenis gejala sosial, yaitu kelakuan yang asosial dan amoral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan dan secara sadar ditentang oleh pemerintah. Yang jelas kejahatan ini ditentang oleh kelompok pergaulan secara umum dan ditentang oleh pemerintah. Kemudian kita ke faktor-faktor penyebab terjadinya kriminalitas. Pertama, teori biologis, yaitu faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmania seseorang di bawah sejak lahir. Untuk teori biologis ini saya pribadi kurang setuju ya, karena secara fisiologis, karena belum tentu seseorang itu sudah memiliki jiwa kriminal sejak dia lahir. Kemudian teori psikogenesis, yaitu faktor-faktor intelijensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalitas, dan yang lain-lain. Jadi artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis. Misalnya, karena pelaku kejahatan ini adalah broken home, salah asuhan. Jadi faktor psikologis sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Kemudian teori sosiogenesis, yaitu teori sosiologis atau sosial psikologis, pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, internalisasi simbolis yang keliru, dibentuk lingkungan yang buruk dan jahat. Jadi kalau dalam teori sosiogenesis ini selain ada psikologis, ada faktor psikologis juga ditambah dengan faktor sosial. Jadi faktor dari luar seperti lingkungan, kemudian kelompok, pertemanan, status sosial, dan yang lain-lain. Kemudian teori subkultural delinkuensi, yaitu sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Karena populasi padat, status sosial ekonomi rendah, kondisi fisik perkampungan sangat buruk, kemudian ini bisa memicu adanya kriminalitas. Misal kejahatan yang terjadi di wilayah pemukiman yang kumuh, kemudian dengan status atau kondisi sosial ekonomi yang buruk, itu seringkali terjadi tindak kejahatan. Nah, ini ada beberapa tipe kejahatan. Yang pertama yaitu kejahatan karena dorongan kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Kemudian kejiwaan terganggu, keserakahan hawa nafsu, dan yang lain-lain. Ada banyak sekali jenis tipe-tipe kejahatan. Dan sekarang juga ada yang namanya kejahatan berbasis cyber ya, atau cybercrime, yang berhubungan dengan teknologi dan dunia internet. Bahkan kasus perundungan atau bullying itu bisa masuk ranah kriminal jika itu kalau bullying itu masuknya delik aduan. Jika seseorang sudah merasa dirugikan karena bullying di internet, dia memiliki kesempatan untuk melaporkan hal tersebut secara pidana. Dan inilah salah satu contoh bahwa adanya pasal UU ITE yang bersifat karet. Jadi hati-hati saja kalau di internet, jangan sering berkomentar tidak bagus, karena itu juga bisa menjadi salah satu kategori kejahatan atau kriminalitas. Selanjutnya adalah tipe-tipe kejahatan. Yang pertama, crime without victims, yaitu dianggap perbuatan tercela. Misal ngomong kasar,
ngomong kasar, tidak sopan itu kan ditentang oleh sebagian besar kelompok. Dia dianggap hubungan tercela, tapi tidak ada yang menjadi korban. Kemudian yang kedua, organized crime, yaitu kejahatan terorganisir atau komplotan. Misalnya itu perampokan rumah mewah atau pembunuhan berencana. Itu kan terorganisir dan membutuhkan bencana. Kemudian yang ketiga, white collar crime, dilakukan orang yang berstatus tinggi. Contohnya adalah korupsi. Corporate crime, yaitu kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal untuk menaikkan keuntungan. Yang terakhir yaitu blue collar crime, dilakukan rakyat miskin karena ekonomi. Contohnya jambret. Selanjutnya, kejahatan dalam KUUHP yaitu violent offense, kejahatan disertai kekerasan pada orang lain. Contohnya pembunuhan, pemerkosaan, perampokan. Biasanya ada korban secara fisik. Kemudian juga property offense, menyangkut hak milik orang lain, perampasan, pencurian, dan yang lain-lain. Ini sedikit tambahan materi dari saya. Selanjutnya kita bisa berdiskusi di grup. Terima kasih.